Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mutiara dengan NIM 123470003 dari program studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu PABS, yang dimana berjudul Hilirisasi Air Minum Koperasi ITERA. Di sini saya mengambil studi kasus di Koperasi Sistem Air Waduk Sutami dan Jatiluhur. Baiklah. Yang dimana bagian satu ini membedah tata kelola waduk Sutami dan Jatiluhur. Ini adalah kompresi pola distribusi air, yang dimana waduk Sutami itu kontrol kualitas, itu fokus proteksi dan fitur filtrasi mikro, yang dimana menitik beratkan pemantauan berkala dan proteksi air sungai dari hulu ke hilir secara real time menjadi inspirasi bagi Koperasi ITERA untuk menerapkan sistem pemantauan sensor laboratorium terintegrasi. Sedangkan di Waduk Jatiluhur ini menggunakan kontrol kuantitas, yang dimana fokus ketahanan pasokan masif itu menekankan kontinuitas suplai air skala masif untuk kawasan urban, menjadi acuan ketahanan suplai logistik Koperasi ITERA agar produksi AMDK terproteksi dari resiko kelangkaan bahan baku air. Lanjut. Di sini ada inovasi IoT ala Waduk Sutami, yang dimana integrasi sensor mutu air, mengadopsi pola kendali jasa Tirta 1 dan Sutami. Nah, Koperasi ITERA ini merancang sistem pengelolaan dengan kontrol digital terpusat, menggunakan formula laju penyaring filter membran yang dihitung otomatis melalui efisiensi TDS, yang dimana dengan rumus E sama dengan 1 dikurang TDS out dibagi TDS AN dikali 100%. Lalu selanjutnya adalah rantai pasok logistik tangguh, yang dimana sistem kontinuitas Jatiluhur ini mereplikasi keunggulan suplai Jatiluhur untuk menjamin produk AMDK. Koperasi tidak pernah mengalami kendala kekosongan stok di lingkungan kampus. Nah, sistem inventory cerdas mendeteksi grafik penjualan harian kantin mahasiswa, memastikan alokasi armada pengiriman terjadwal dan efisien. Nah, bagian 3 ini menentukan SWOT Koperasi ITERA atau SWOT, yang dimana SWOT Koperasi ITERA vs swasta. Di sini ada aspek SWOT Koperasi ITERA atau produsen lokalnya, lalu perusahaan AMDK swasta raksasa, yang dimana kekuatannya ini adalah Captain Market atau ribuan mahasiswa, dukungan dari riset lab teknik, kimia, atau lingkungan, serta perusahaan raksasanya brand awareness legendaris, jangkauan distribusi nasional, kapasitas raksasa yang lebih besar, kemudian kelemahan atau weakness, skala prioritas awal menengah, lalu keterbatasan armada angkut internal. Itu yang dari produsen lokal, yang dari Koperasi ITERA. Sedangkan dari perusahaan raksasanya beban biaya promosi tinggi, lalu distansi rantai distribusi logistik dari hulu ke hilirnya. Kemudian ada peluangnya, yang dimana peluang dari ITERA ini regulasi wajib produk kampus, gerakan kampanye kelestarian nihil sampah plastik. Kemudian dari perusahaan raksasanya ekspansi pasar air fungsional dan kemasan ramah kantong masyarakat umum. Lalu yang terakhir itu ada ancaman bagi koperasi lokal ini, prince dumping distributor swasta atau di warung-warung pinggiran kampus gitu. Lalu perusahaan swasta raksasanya regulasi pembatasan emisi karbon dan plastik sekali pakai dari pemerintah. Oke, lanjut. Di sini ada
optimasi pasar kampus ITERA, yang dimana lebih dari 15.000 sivitas akademi yang aktif di ITERA, lalu pasar pasti tanpa hambatan dibandingkan berkompetensi secara brutal di pasar bebas luar kampus. Nah, Koperasi ITERA ini menfokuskan hilirisasi pada 15.000 lebih mahasiswa, dosen, tenaga kerja, pendidik aktif dari wilayah kampus. Lalu kebijakan regulasi internal kampus merupakan instrumen terkuat untuk menyaring dan membendung dominasi penjualan brand air minum swasta konvensional. Oke, lanjut. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas program kerja, strategi, dan peta jalan implementasi riset. Nah, di sini ada tiga pilar atau tiga penting program kerja utama. Yang pertama ada sertifikasi akseleratif, yang dimana kolaborasi riset laboratorium internal guna meluncurkan standarisasi seperti SNI, BPOM, dan sertifikat halal. Kemudian ada proteksi pasar kantin, yang dimana untuk penjualan brand yang kita buat tadi, dan di situ akan kita titipkan kepada kantin ITERA. Terus eco packing system, yang dimana botol PET 100% daur ulang terintegrasi mesin permukaan botol otomatis dengan intensi poin digital belanja koperasi mahasiswa. Oke, lanjut. Di sini ada peta jalan implementasi program, yang dimana kita tahap pertama itu harus melihat riset. Nah, riset itu penyempurnaan formasi pemetaan air dan uji kelayakan hulu di lab terakreditasi ITERA. Jadi kita harus melihat akreditasi di laboratorium itu seperti apa di ITERA. Lalu yang kedua adalah regulasi. Regulasi itu untuk menerbitkan SNI atau BPOM serta surat untuk wajib konsumsi produk, begitu. Lalu yang ketiga ada distribusi. Distribusi ini pengelolaan sensor, pemantauan kualitas IoT. Lalu yang keempat ini ada tahap ekspansi, yang mana peluncuran botol berbasis mesin gitu, berbasis ramah lingkungan seperti dari singkong dan juga daur ulang digital gitu. Selanjutnya adalah mulai hilirisasi AMDK ITERA, yang dimana bersama mewujudkan kemandirian pangan, air, dan inovasi teknologi berbasis kampus, yang mana kita bisa menitipkan itu di aula gedung C kampus ITERA, terus itu aula GKU, dan masih banyak lagi untuk kita menitipkan brand-brand kita yang kita buat ini. Oke, itu saja presentasi dari saya. Mungkin dari ITERA nanti bisa saran saya bisa membuat brand tersendiri dan juga dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, dan juga tendik agar kita bisa mengelola air dengan tepat gitu. Mungkin dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.